ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam kuliah online, dan insyaallah materi kita pada kesempatan ini menyangkut tentang ilmu falak. Baik, kita mulai dengan pengertian ilmu falak. Menurut bahasa falak artinya orbita atau lintasan benda-benda langit, sehingga ilmu falak dapat diartikan ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, khususnya bumi, bulan, dan matahari pada orbitnya masing-masing, dengan tujuan untuk diketahui posisi benda langit antara satu dengan yang lainnya, agar dapat diketahui waktu-waktu di permukaan bumi. Ilmu ini biasa juga disebut ilmu falak, karena ilmu ini mempelajari lintasan benda-benda langit. Ilmu ini biasa juga disebut ilmu hisab, karena ilmu ini menggunakan perhitungan. Bahkan ilmu ini biasa disebut ras, karena ilmu ini memerlukan pengamatan. Bahkan biasa juga disebut ilmu miqat. Kenapa? Karena ilmu ini mempelajari tentang batas-batas waktu. Nah, dari keempat istilah ini yang populer di masyarakat ya adalah ilmu falak dan ilmu hisab. Adapun astronomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit secara umum. Sedangkan astrologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit dengan nujum untuk mengetahui pengaruh benda-benda langit itu terhadap kehidupan atau nasib seseorang di bumi. Astrologi inilah yang dikenal dengan ilmu nujum. Tentu di dalam agama kita ya, astrologi ini kita tidak gunakan karena ilmu ini ya masuk dalam kategori ilmu yang dilarang dalam agama kita, karena meramal itu ya sesuatu ya yang dilarang, dan astrologi itu salah satunya adalah masuk ke dalam itu, yaitu meramalkan sesuatu termasuk nasib seseorang. Nah, Rasulullah sudah berpesan ya bahwa siapa yang mempelajari, siapa yang mendatangi, siapa yang mempercayai ya ilmu ramal itu ya peramal, maka 40 hari 40 malam sholatnya diterima. Maka astrologi ini baik kita sebagai seorang muslim kita tidak gunakan atau kita tidak manfaatkan. Kemudian ada pengertian lain tentang ilmu falak ya. Jadi terkadang pengertian ilmu falak tidak diartikan seperti apa yang telah saya jelaskan, tetapi diartikan sebagai ilmu ya yang dapat diramalkan ya, ilmu yang dapat meramalkan ya masa depan. Maka ada perbedaan antara ilmu astronomi ini ya dengan astrologi.
Di antara perbedaannya bahwa astronomi merupakan ilmu perhitungan yang dipelajari untuk mengetahui letak, ya, gerak, ukuran dan lingkaran benda-benda langit yang didasarkan atas ilmu ilmiah, yang selanjutnya dengan pengetahuan itu kita dapat menentukan hitungan tahun, ya, bulan, waktu gerhana dan sebagainya. Sementara astrologi merupakan ilmu perbintangan yang dipelajari dengan dihubung-hubungkan dengan ramalan tentang kejadian-kejadian yang belum terjadi, termasuk juga tentang nasib manusia. Kemudian astronomi banyak sekali sangkut pautnya dengan ilmu pasti, ya. Olehnya itu hasil mempelajari astronomi ini dapat dibuktikan secara pasti, ya, sedangkan astrologi banyak berdasarkan ramalan-ramalan sehingga hasilnya belum dapat dipastikan kebenarannya. Kemudian mempercayai hasil perhitungan astronomi itu berarti mempercayai suatu peristiwa yang didasarkan atas fakta-fakta, ya. Sedangkan mempelajari hasil perhitungan astrologi itu artinya mempercayai tentang kebenaran suatu ramalan yang bersifat gaib, ya, yang menurut ajaran Islam dapat mengancam, ya, tidak diterima sholatnya selama 40 malam, ya 40 malam, ya, 40 hari. Hal ini bisa kita baca dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, disampaikan bahwa man ata arrafa fa aslahu an syai'in lan tuqbalu lahu salatan arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, maka salatnya selama 40 hari tidak diterima. Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah bedanya, ya. Jadi kita mesti membedakan apa itu astronomi dan apa itu astrologi. Jadi jelas sekali perbedaannya. Oleh karena itu yang dianjurkan di dalam agama kita dan yang kita gunakan terutama di Muhammadiyah adalah ilmu astronomi, bukan ilmu astrologi. Karena itu berbeda pemaknaannya, berbeda metodenya, dan berbeda hasilnya. Sekarang kita lihat jangkauan pembahasan ilmu falak, ya. Nah, berdasarkan pengertian ilmu falak berarti jangkauan dan lingkup pembahasan ilmu falak itu sangat luas serta memerlukan selain ilmu-ilmu penunjang, ya, seperti ilmu alam, ilmu hayat, ilmu ukur, ya, ilmu aljabar dan lain. Juga tentu memerlukan penelitian atau penyelidikan yang rumit dan muskil. Dan karena luas dan rumitnya jangkauannya ini, maka ahli ilmu falak lalu mengadakan pembagian tugas, ya, di mana yang satu menghajatkan kepada yang lainnya. Yang pertama ada yang disebut astrometri. Tugas dari ilmu ini adalah menentukan tempat kedudukan di bumi dan langit, menentukan jarak di bumi dan di angkasa raya, serta mengukur besarnya benda-benda langit. Kemudian ada namanya astromekanik, yakni ilmu yang menyelidiki tentang keadaan gerakan-gerakan seperti rotasi, lintasan-lintasan benda langit, perubahan-perubahan dalam gerakan itu, dan hukum-hukum yang mempengaruhi gerakan itu. Kemudian yang ketiga ada namanya astrofisika, ya, yaitu bertugas menyelidiki tentang benda-benda langit, suhunya, campuran-campuran atmosfer dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada namanya kosmogoni, yakni ilmu yang mempelajari dan menyelidiki bangun atau bentuk beserta perubahan-perubahan jagat raya.
Lalu apa faedah ilmu falak? Ya, sepanjang umat manusia diwajibkan sholat, puasa, naik haji dan kewajiban ibadah lainnya, maka selama itu pula umat Islam harus mengetahui perhitungan waktu, hari dan bulan. Untuk mengetahui perhitungan waktu, hari dan bulan dengan melalui ilmu falak atau ilmu hisab. Nah, dengan ilmu falak atau ilmu hisab, orang dapat memastikan kemana arah kiblat bagi suatu tempat di permukaan bumi, ya. Dengan ilmu falak atau ilmu hisab, kita juga dapat menentukan waktu sholat apakah sudah tiba, ya, atau matahari sudah terbenam untuk berbuka. Nah, dengan ilmu falak ini orang dapat melakukan ru'yatul hilal, ya, dapat mengerahkan pandangannya dengan baik ke posisi hilal. Nah, dengan demikian sesungguhnya ilmu hisab itu mendukungnya ru'ya. Oleh karena itu ilmu falak, ya, atau ilmu hisab itu dapat menambah keyakinan seseorang di dalam melakukan ibadah, sehingga ibadahnya, ya, tentu ibadah kita lebih khusyuk karena, ya, apa yang kita lakukan betul-betul sesuai dengan arah kiblatnya dan sesuai dengan waktu pelaksanaannya. Demikian, ya, ananda sekalian, materi kita awal, ya, materi awal dari ilmu falak, ya. Dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya. Kita akan belajar beberapa teori-teori yang menyangkut tentang ilmu astronomi, ya, yaitu teori egosentris, geosentris, heliosentris, dan teori Kepler. Saya kira untuk sementara kuliah kita saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat, nasrun minallahi wa fathul qarib, wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya